Keberadaan permukiman warga di buffer zone Depo Pertamina Pelumpang membuat relokasi menjadi pilihan yang akan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus direlokasi? Warga ataukah depo itu sendiri? Untuk membahas hal tersebut, sudah bergabung bersama kami anggota DPRD DKI 2014 hingga 2019, Bestari Barus, dan pengamat migas Fahmi Radi. Selamat sore Pak Bestari, Pak Fahmi. Selamat sore, Reza. Baik, saya langsung ke Pak Bestari terlebih dahulu. Pak Bestari, kenapa sengketa lahan di kawasan Tanah Merah ini sangat sulit diselesaikan, Pak? Ya, itu kan memang sudah sangat lama ya. Karena begini, bahwa dari catatan yang kami miliki, keberadaan depo yang 14 hektar yang dibangun itu, itulah yang memang menjadi hak Pertamina. Nah, di luaran itu, ini kan di luar nih, katanya kalau disebut sebagai istilahnya pada buffer zone gitu ya. Ya, di buffer zone itu kan belum ada ketentuan siapa yang punya gitu. Nah, kalau klaimnya kan milik Pertamina, tetapi kan sampai hari ini bahwa Pertamina sendiri pun belum pernah membebaskan itu, dan kemudian terjadilah tumpang tindih kepemilikan dari semenjak tahun 70 kalau nggak salah saya. Saya kira itu. Oke. Tapi warga sekitar di Depo Pelumpang ini kan juga sebagian memiliki IMB, Pak Bestari. Ini sebenarnya pembahasan soal pemberian IMB di Tanah Merah ini seperti apa, Pak? Begini. Keluhan masyarakat terkait pelayanan pelayanan dari pemerintah daerah itu kan terbentur oleh, katakan gini, pemerintah daerah tidak dapat memberikan atau mengalokasikan pelayanan ke wilayah mana yang tidak tersentuh kebijakan izin kawasannya tidak ada atau apa. Jadi ditetapkan dulu gitu loh. Jadi bukan rumah per rumah loh itu. Nah, prinsipnya adalah IMB-nya ini per kawasan ya, Pak? itu bisa masuk gitu. Dan mereka semua rata-rata ber-KTP DKI loh. Oke. Jadi apa yang salah di sini, Pak Bestari? Saya kira nggak ada yang salah. Saya kira ini pertama kita gini dah. Saya turut berduka cita atas musibah ini. Saya kira para pihak ini sudah terlalu banyak yang berbicara mengatasnamakan kepentingan masing-masing pun ada. Saya lihat bukannya malah menuju bagaimana supaya ini mendapat solusi terbaik sebagaimana dipesankan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dia malah mencari-cari akar masalah dan segala macam, yang pada saat itu juga yang ngomong itu sebetulnya pernah menjabat gitu. Jadi saya kira mari kita lebih bijak agar permasalahan ini cepat selesai. Saya kira tidak perlu mengungkit kenapa terjadi seperti ini. Kejadian hari ini, kondisi existing hari ini, adanya ketidakpastian tentang kepemilikan di wilayah yang terkena kebakaran. Kalau disebut sebagai buffer zone itu sudah terlambat, harusnya 50 tahun yang lalu itu sudah harus dibikin pagernya gitu loh. Bukan kemudian alas kepemilikannya itu tidak kemudian tidak jelas sehingga masyarakat kemudian rame-rame datang ke sana, ya ini kami ada di sini gitu. Artinya ke depan apakah memang permukimannya yang harus dipindahkan atau deponya ini yang direlokasi, Pak? Begini Pak, Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden senada gitu ya, relokasi, tinggal yang mana yang mau direlokasi. Kalau melihat situasi sekarang, perkembangan penduduk dan segala macam, jumlahnya juga cukup banyak. Membangun rumah itu gampang, Pak. Tetapi membangun pemukiman itu tidak mudah gitu loh. Dan zona itu kan termasuk zona berbahaya. Kalaupun katakan ada buffernya, ya, saya kira tingkat bahayanya pun masih luar biasa gitu. Dulu itu kan cuman rawa penampungan air. Maka pesan Pak Jokowi itu sudah betul untuk dikembalikan kepada fungsinya. Artinya isyarat itu harus ditangkap oleh Erick Thohir bahwa kemudian yang harus direlokasi ini adalah depo itu gitu loh. Yang tidak terlalu jauh. Diisyaratkan oleh Pak Wapres adalah di Pelindo. Saya kira itu penting
digeser dari tempat itu karena dikelilingi sudah dengan pemukiman masyarakat. Bayangkan kalau tangki yang sebesar itu yang terdampak, saya kira ini akan luar biasa dampaknya gitu loh. Baik, baik. Kalau begitu langsung ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, artinya apakah Anda setuju depo harus direlokasi? Ya, pertama saya ucapkan belasungkawa terhadap korban petaka kemanusiaan yang cukup dahsyat itu ya. Nah, kemudian yang kedua saya appreciate Pak Jokowi, perintahnya itu jelas, tegas, dan cepat. Nah, berdasarkan itu tadi itu ya, saya sejak awal mengatakan bahwa yang harus dipindah adalah depo. Lepas dari kepemilikan apakah buffer zone itu kepemilikan Pertamina, tapi fakta saat ini ya, bahwa jumlah kawasan itu sudah cukup besar dan adanya depo di tengah kawasan itu sangat membahayakan dan itu sudah terbukti gitu ya. Nah, yang kedua ini juga terbukti bahwa penyulut kebakaran ini kan bukan dari warga tapi dari depo tadi gitu ya. Dan yang ketiga, depo di Pelumpang itu sudah tidak layak secara teknis gitu ya, khususnya dalam hal safety sistemnya tadi. Misalnya zonanya sudah sangat dekat sekali dengan penduduk, ini sudah menyalahi gitu ya. Kemudian yang kedua, di situ agak kesulitan juga memperoleh buffer water gitu ya, karena untuk itu dibutuhkan adanya sejumlah air yang siap untuk fungsinya, pertama pendinginan, kedua kalau ada kebakaran meskinya ada internal pemadam kebakaran yang itu memadamkannya, dan airnya dari mana ya, harus dari depo tadi. Tetapi sekarang kan itu tidak ada sama sekali gitu ya. Maka saya kira itu akan lebih tepat deponya, dan tadi sesuai perintah dari Jokowi cepat gitu ya. Kalau yang dipindah adalah penduduknya, saya yakin itu prosesnya lama sekali dan melibatkan banyak pihak dan rentan menimbulkan keresahan sosial gitu ya. Misalnya mau, tapi kalau yang pindah itu deponya, itu yang memutuskan terbatas. Ya, Pertamina dengan mentro instruksi Presiden jelas ya, cepat gitu bahwa ya. ini solusinya harus dicari secepat mungkin 1 atau 2 hari ke depan ini. Ini sebenarnya realistis tidak? Jangan dijawab dulu Pak Fahmi, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News. Baik, kita kembali berbincang. Saya ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Seperti yang saya singgung di awal tadi sebelumnya, Pak Fahmi, Presiden meminta gerak cepat dari semua pihak, solusinya kalau bisa 1 sampai 2 hari ini. Pak Fahmi, ini realistis tidak, Pak? Saya kira realistis itu ya. Yang agak lama itu kan proses pengambilan keputusan itu ya. Kalau kemudian sudah diputuskan depo pindah, nah kemudian secara teknis baru itu dilakukan gitu ya. Tapi kalau kemudian yang dipindah adalah rakyat, ini kan butuh keputusan yang lama, harus bicara dengan gubernur dan banyak pihak. Nah, ini prosesnya akan jadi lama. Harapan Jokowi agar secara cepat itu tidak akan tercapai. Menurut saya itu sangat realistis gitu ya. Artinya kalau saya mengartikan tadi bahwa yang disampaikan Jokowi itu dalam 2 hari ini sudah ada keputusan memindah depo. Itu Mas Reza. Oke, baik. Saya ke Pak Bestari lagi. Pak Bestari, seperti yang Anda singgung tadi, bahwa ini muncul banyak klaim-klaim begitu menyalahkan Pemprov di masa lalu, Pak Bestari. Ini sebenarnya bagaimana sekarang yang harus dilakukan oleh Pemprov, Pak Bestari? Saya kira sesuaikan dengan tadi yang ada diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk mencarikan solusi, ya kan? Geralah Erick Thohir dan PJ Gubernur untuk memulai pembicaraan tentang itu dan lebih mendalam lagi. Masyarakat diajak bicara baik-baik karena ini menyangkut pemindahan. Kalaupun relokasinya jatuhnya kepada masyarakat, ini akan banyak sekali dampak ikutan. Membangun satu pemukiman itu tidak mudah, membangun perumahan itu mudah, gitu loh. Karena mereka hidup dari pemukiman itu. Kalau membangun perumahan itu gampang, tetapi dampaknya nanti kepada ekonominya dan sebagainya perlu dikaji betul-betul mendalam. Nah, lebih mudah menurut saya mengikuti alternatif kedua yang diberikan Pak Jokowi dan Pak Wapres, bahwa yang dipindah itu adalah deponya. Karena apa? Ini kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10, kejadian kebakaran ini kecil. Bagaimana kalau yang kemudian terjadi kebakaran diakibatkan
tangkinya yang kemudian bermasalah. Tentu di dalamnya kontennya adalah bahan bakar. Ini akan lebih berbahaya karena tidak ada sungai yang mengelilingi depo. Sebaiknya memang dia dipindah agak ke dekat yang ada banyak airnya gitu. Kalau di situ sekarang ini kan sudah rata dan sudah jadi pemukiman. Dulu ideal karena di sana adalah kumpulan situ dan embung gitu loh. Menurut saya alternatif yang dari Pak Jokowi yang kedua yang lebih baik gitu. Sehingga bolehlah mulai hari ini Pak Menteri ini, Pak Erick Thohir lebih berkonsentrasi untuk ini. Ini menyangkut keselamatan warga negara Indonesia juga pada akhirnya. Saya kira itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu, tapi kita harus jeda dulu. Kami masih akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Kita kembali berbincang, saya langsung ke Pak Bestari. Pak Bestari, jika memang permukiman warga di sekitar depo Pelumpang ini adalah buffer zone begitu ya, kenapa sepertinya Pertamina itu lose control atau tidak bisa mengendalikan pertumbuhan permukiman di sekitar depo Pelumpang itu? Padahal kan itu sudah menjadi salah satu SOP keamanan dari sebuah depo, Pak Bestari. Nah, kalau itu ditanyakannya ke Pertamina gitu, ya kan, nggak bisa ke kita. Yang jelas masyarakat melihat bahwa tidak ada bukti kepemilikan mungkin yang sah bahwa wilayah buffer zone itu ditentukan pada titik tertentu yang menjadi kesepahaman dan menjadi satu aturan gitu loh, sebagai satu aturan yang harus ditaati gitu loh. Kan yang 14 hektar itu cuman yang disebut sebagai tanah milik daripada yang dibangun di depo itu saja gitu. Di luar daripada itu kan bersengketa dari tahun 70-an gitu. Harapan kita ya itu diselesaikan lah. Yang kita hadapi ini kan bukan orang asing, ini kan masyarakat kita. Jadi Pertamina termasuk dari jajaran direksi dan termasuk komisarisnya itu cobalah mulai berpikir bahwa kepentingan masyarakat lebih diutamakan dulu ini. Ini udah kadung maju ke depan. Apa yang mau dilakukan gitu. Jangan mencari-cari siapa yang salah kemudian menempatkan masyarakat pada posisi yang harus mengalah terus gitu kan. Ya, saya kira itu yang paling penting yang harus kita perhatikan ke depan gitu. Terutama dari jajaran Pertamina sendiri dan dari komisaris-komisarisnya itu. Jangan bicara yang aneh-aneh lagi gitu loh. Mencari-cari kesalahan atau apa gitu. Kita cari solusi. Pesan Pak Presiden jelas, cari solusi. Bukan saling menyalahkan. Saya kira itu. Oke, tapi pembangunan buffer zone ini Pak Bestari kan sudah direncanakan oleh Pemprov DKI sejak 2009 begitu ya. Ini kenapa masih sulit terlaksana, Pak? Ya kan kalau buffer zone itu kan bagian daripada apa yang sudah katakanlah itu harapan Pertamina membuat buffer zone. Kan begitu. Nah yang membebaskannya kan mesti Pertamina bukan DKI gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, dari segi SOP Anda menyoroti seperti apa nih soal pengamanan di depo Pelumpang ini? Nah, saya kira ada dua substansi yang harus dijelaskan ke publik gitu ya. Yang pertama adalah mengapa terjadi kebakaran. Nah, kemudian yang kedua mengapa ada zoning, buffer zoning yang dilanggar gitu ya. Nah, kalau misalnya kebakaran tidak terjadi karena memang sistem SOP-nya Pertamina dalam pencegahan kebakaran menurut saya ini sangat buruk gitu ya, bahkan di bawah standar internasional tadi. Kalau sistem pengamanan Pertamina itu sesuai standar internasional yang mengarahkan zero accident, maka tidak terjadi kebakaran, sehingga buffer zoning tadi barangkali tidak dipermasalahkan gitu ya. Nah, kedua yang buffer zoning tadi Pak Bestari sudah menjelaskan bahwa ini proses yang sejak tahun 70 sampai sekarang dan tidak hanya Pertamina tapi juga pemerintah daerah saya yakin nggak akan bisa gitu. Tetapi tolong ini jangan kemudian menggeser gitu ya, bahwa ini kesalahan rakyat karena dia tidak punya izin menempati tempatnya buffer zone, atau tadi misalnya Metro juga menampilkan ini hanya nempel di tembok gitu ya. Ini kan apa? Seolah-olah menyalahkan rakyat tadi. Nah, janganlah, rakyat tadi kan sudah menderita tapi kemudian harus disalahkan juga. Siapa yang harus disalahkan adalah Pertamina.
karena penyebab kebakaran itu menurut saya safety systemnya amat buruk. Dan ini terjadi juga di beberapa kilang, dan di Depo Pelumpang ini sudah kesekian kalinya. Itu indikasi bahwa bahwa sistem keamanannya jelek. Nah, seharusnya Pertamina termasuk Ahok saya kira Ahok juga harus mestinya sebagai komisaris itu harus bicara substansi tadi, mengapa terjadi kebakaran, bagaimana sistemnya, apakah sudah diaudit. Jangan malah saya sayangkan pernyataan Ahok menyatakan waktu saja di gubernur itu tidak memberikan AMP. Sekarang kan dia komisaris bukan gubernur lagi. Kalau misalnya dia tidak memberikan, saya kira puluhan gubernur sebelumnya juga sudah memberikan, terjadilah kawasan tadi. Nah, maka sekali lagi kalau ingin menjalankan perintah Jokowi, kemudian harus dicarikan jalan keluar dan cepat, maka yang harus dipindah adalah depo Pertamina. Nah, misalnya pemindahan tadi, seperti usulan dari Kiai Ma'ruf itu di Priok. Nah, di sana dekat pelabuhan, kemudian juga buffer water yang dibutuhkan untuk pendinginan itu dengan mudah dapat dicari Jadi dari segi teknis suatu depo sesuai dengan standar internasional itu pemindahan apakah itu di Priok atau di reklamasi itu saya kira sangat tepat. Memang Pertamina harus mengeluarkan investasi untuk pembangunan tadi Nah, tetapi operational cost-nya itu saya prediksikan setelah pindah, misalnya di Priok tadi, itu akan lebih kecil karena apa? Karena tidak perlu membangun pipa yang berbahaya tadi, penyaluran BBM dari kilang ke depo tadi itu bisa diangkut melalui kapal tanker, itu jauh lebih efisien, jauh lebih murah Jadi memang investasi awalnya Pertamina saya kira akan cukup besar, tetapi ke depan operasional cost-nya juga akan. Dan bagi Pertamina suatu hal yang mudah untuk invest dalam pembangunan depo yang jauh lebih visible, proper, kemudian yang paling penting adalah selamat dari warga tadi Jadi misalnya contoh sebenarnya ada contoh kilang minyak Kan kilang minyak tetap juga terjadi kebakaran tadi, dan saya mengindikasikan bahwa itu sistem keamanannya jelek Tetapi kebakaran kilang itu kan tidak pernah membawa korban rakyat karena zoningnya tadi cukup sekitar 5 kiloan. Nah, nanti kalau misalnya dipindah depo tadi, yang harus memenuhi tadi adalah zoning tadi ya minimal 5 kilo yang harus dilakukan. Oke, artinya memang Pertamina harus bertanggung jawab penuh ya menurut Anda ya, Pak Fahmi? Oh iya, karena yang penyebab kebakaran kan bukan rumah penduduk. Oke, baik. Kebakaran itu kan deponya. Nah, kenapa depo terbakar? Karena sistem keamanannya itu tidak menggunakan standar internasional, tidak proper, bahkan barangnya tidak diaudit Misalnya pipa itu setiap 10 tahun perlu diaudit dan perlu diganti. Saya yakin itu tidak dilakukan oleh Pertamina Dan penyulut kebakarannya tadi itu kan pada saat mengalirkan BBM dari kilang ke pipa tadi. Nah, terjadilah di pipa penerimaan dari Balongan. Panas. Oke. Di Balongan, dari Balongan tadi. Nah, mengalirkan itu menimbulkan hawa panas yang kemudian memercik api dan menyambar rumah penduduk. Jadi diakibatkan oleh SOP yang buruk ya. Sistem keamanan yang amat buruk. Nah, Ahok mestinya berbicara tentang sistem keamanan tadi, bukan berbicara AMB lagi. Itu yang barangkali harus diperbaiki. Nah, kalau pindah di Priok tadi, maka ini sekaligus yang kedua. Jadi menurut saya solusinya pertama pindahkan secepatnya depo tadi. Nah, kemudian yang kedua terapkan sistem keamanan yang berstandar internasional Dan yang ketiga harus ada audit setiap secara reguler untuk memastikan apakah alat-alat yang digunakan dan lain sebagainya itu masih proper atau harus diganti. Nah, tanpa itu saya kira akan menimbulkan kecelakaan juga Mas Reza. Baik, saya ke Pak Bestari lagi. Pak Bestari, kalau kita lihat sengketa antara warga Tanah Merah ini dengan depo Pertamina Pelumpang kan sudah pernah dibawa ke meja hijau.
pada tahun 92 begitu dan akhirnya dimenangkan oleh warga saat itu sehingga Pertamina harus membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak penggusuran saat itu. Tapi kenapa Depo Pelumpang ini bisa terus memperluas wilayahnya, Pak Bestari? Ya, saya kira begini ya, kembali lagi bahwa kita harus sama-sama meyakini bahwa ini ya satu peringatan buat kita. Gitu. Dari background, bagaimana cerita kisah lama daripada tanah ini, sampai kemudian bersengketa ke pengadilan, menang, memperlebar dan sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nggak usah kita bicarakan itu saya kira. Tapi lebih kepada bagaimana menghadirkan ketenangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat kita. Ini baru kejadian kecil menurut saya. Dan Pertamina harus care betul tentang Erick Thohir harus juga punya perhatian yang besar terhadap ini untuk melaksanakan apa yang dititahkan oleh Pak Presiden. Kalau mengenai sengketanya, saya kira kalau duduk bareng sekali lagi itu juga bisa kelar, gitu loh. Nah, tapi yang paling penting menghadirkan keselamatan, kenyamanan bagi masyarakat, warga negara ini dijamin oleh undang-undang. Maka nggak boleh lagi kita kemudian cari-cari ini. Laksanakan sesuai dengan titah Pak Presiden, pindahkan ini depo atau solusinya apa yang lain. Tapi paling menurut hemat kami yang terbaik adalah memindahkan deponya karena ini kejadian kecil. Bagaimana jika terjadi kejadian besar? Saya nggak bisa bayangkan itu dampaknya seperti apa. Waktu tahun 90 terbakar itu pun luar biasa itu. Saya lagi ada di Kota Tua itu bisa ngelihat apinya segitu jauh gitu. Bagaimana kalau itu yang terjadi ulang lagi gitu loh. Saya kira ini sudah pemukiman padat penduduk. Mari kita berpikir negara, rakyat akan keluarkan lagi kos, Pertamina keluarkan kos, tetapi ujungnya adalah seluruh hal yang kita buat ini, ujungnya adalah kenyamanan dan keselamatan bagi rakyat yang paling utama. Saya kira itulah. Baik, kita akan lihat nanti hasil investigasi seperti apa dan juga solusi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih anggota DPRD DKI 2014 hingga 2019, Bestari Barus, dan juga pengamat migas Fahmi Radi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.